ada beberapa makhluk menyeramkan sedang mengantri di depan gerobak satenya. Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri kali ini adalah mencari pesugihan dengan berdagang gaib. Sobat Misteri, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan selamat datang di cerita misteri. Sobat Misteri, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari sebuah kisah nyata. Nama dan tempat kami samarkan, dan sebut saja namanya Rojak. Dia pekerja serabutan dengan 3 anak, yang paling besar SMP dan yang paling kecil usia 3 tahun. Kehidupan yang pas-pasan membuat dia sedih gak bisa mencukupi anak istrinya. Hingga suatu hari dia mendapat info dari temannya tentang pesugihan yang bisa membuatnya kaya raya. Akhirnya dengan gelap mata dan gelap pikiran, Rojak menemui alamat yang diberikan temannya. Sebuah padepokan pesugihan yang berada di daerah Pantura. Singkat cerita, Rojak telah bertemu dengan guru kunci padepokan tersebut dan telah mengutarakan keinginannya. Lalu sang guru memberi wejangan dan syarat-syarat serta ketentuan untuk bisa bermeditasi. Syaratnya hanya membutuhkan mahar sebesar 2 juta. Uang itu nantinya untuk digunakan membeli apa-apa yang digunakan untuk meditasi. Rojak yang telah mempersiapkan uang itu karena sang teman telah memberitahu padanya sebelumnya. Rojak pulang dan disuruhnya kembali malam Jumat minggu depannya. Dan malam Jumat pun tiba. Rojak pun kembali ke padepokan untuk menepati janji dan akan bermeditasi. Sesampainya di padepokan, Rojak diberi gerobak sate lengkap dengan daging burung gagak dan bulus yang sudah tersaji dengan tusuknya. Pembakaran sate, karung untuk tempat uang dan juga dupa serta madat serbuk. Juga diberinya uang pemancing selembar 50 ribuan. Jadi jika ada pembeli menanyakan harga per tusuknya, maka Rojak akan menunjukkan uang 50 ribuan tersebut. Tepat tengah malam pukul 12, Rojak diantar ke sebuah pemakaman umum yang sudah tua. Sebelum memasuki area pemakaman, Rojak diberi petuah dan larangan-larangan selama berdagang gaib. Di antara larangannya yaitu jangan menyebut asma Allah atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan memakai pakaian juga selain celana dalam yang dipakai. Area yang gelap juga angin yang berhembus sangat dingin. Suara-suara binatang malam saling bersahutan semakin menambah mencekamnya suasana. Rasa takut menggerogoti pikiran Rojak. Namun bayangan keluarganya membuat semangat menggebu kembali, menepis semua rasa takut dan menghadirkan bayangan kemewahan yang sudah di depan mata. Sobat Misteri, akhirnya Rojak mendorong gerobak satenya ke tengah pemakaman. Begitu kakinya menginjakkan tanah pemakaman, terasa aura yang sangat berbeda. Dingin, bahkan sangat dingin, membuat tubuhnya menggigil, ditambah tak sehelai pun pakaian menutupi tubuhnya, hanya celana dalam yang menutupi auratnya. Tanah yang dipijaknya terasa sangat dingin, bagaikan berjalan di atas bongkahan es. Hati kecil menciut, sedikit keraguan rasa takut menyelimuti seluruh jiwanya. Namun teringat kembali akan anak-anak dan istrinya, sebisa mungkin ditepisnya. Perlahan terus mendorong
gerobak satenya dan berhenti tak jauh dari pohon Kamboja yang rimbun. Rojak mulai mengeluarkan pembakaran sate, menyalakan arang dan mengipasinya agar menjadi bara menyala. Setelah arang menyala, ia mengambil sebagian bara yang menyala dan menaruhnya pada dupa yang telah disiapkan, lalu menaburinya dengan madat pemberian guru kunci. Bau wangi dari asap madat yang melambung dan menyebar membawa angin ke seantero pemakaman. Semakin terasa aura mistis. Lalu dia mengambil beberapa tusuk sate burung gagak dan bulus, lalu mulai membakarnya di atas pembakaran sate. Sambil mengipasi sate yang sedang dibakarnya, dia berteriak-teriak menjajakan dagangannya. Sate, sate, sate! Tiba-tiba hal ajaib terjadi. Hal yang semula dia berada di area pemakaman, tiba-tiba pemakaman berubah menjadi sebuah pasar yang sangat ramai. Banyak pedagang dan makhluk-makhluk berlalu lalang. Yah, pasar itu bukan pasar biasa, karena penghuninya makhluk-makhluk menyeramkan semuanya. Hati bergetar, rasa takut menyelimuti. Keringat dingin bercucuran, pandangan berkunang-kunang, namun teringat kembali niat tujuannya. Akhirnya Rojak fokuskan pada dagangannya. Terus dibakarnya tusukan sate satu demi satu, hingga akhirnya ada beberapa makhluk menyeramkan sedang mengantri di depan gerobak satenya. Dan antri paling depan sosok seperti serigala namun berjalan dengan dua kaki. Kepala bertanduk, gigi taring semua, air liurnya menetes. Matanya merah menyala. Dengan gemetar Rojak melayaninya 5 tusuk sate. Setelah selesai pesanannya, makhluk itu menggeram dan memberikan 5 lembar 50 ribuan. Diterimanya uang itu dengan senang hati dan dimasukkannya ke dalam karung yang telah disediakan. Antrian selanjutnya pocong dengan wajah gosongnya, mata sebelah menggantung keluar, gigi hitam dan belatung berkerumun memenuhi area mulutnya. Lalu mengeluarkan suara bagi angsa dan bau yang sangat busuk. Lalu disusul wanita yang merangkak bagi buaya dengan lidah yang menjulur, rambut panjang gimbalnya, badan bagi disiraminya, mengikat dan berlendir, sangat menjijikkan. Lalu sosok besar bagi raksasa dengan bulu lebat merumbai-rumbai ke tanah yang tertiup angin. Dengan geramnya mengguncang jagat pasar goib. Hati menciut, kaki gemetar melihat makhluk ini. Namun begitu dia mengeluarkan uang 50 ribuan sebanyak 20 lembar, rasa takut menghilang, berganti rasa berbunga. Begitu seterusnya rasa takut tergantikan bahagia ketika sudah menerima uang dari mereka. Hingga tak terasa karung sudah penuh uang. Sate tinggal beberapa tusuk lagi. Tiba-tiba datang makhluk yang sangat menyeramkan di antara yang lainnya. Dia berbentuk wanita separuh, bagian kiri berbadan hancur dan meleleh, mengeluarkan bau yang sangat menyengat, sedangkan sebelah kanan tengkorak yang dipenuhi belatung sebesar jari bayi. Sangat menjijikan dan geli, dan sontak Rojak refleks, bibirnya mengucap astagfirullah, Allahu Akbar. Tiba-tiba
Makhluk menyeramkan itu menjerit, melengking, memekakkan gendang telinga. Lengkingannya bagi jarum menusuk-nusuk telinga. Tak tahan, Rojak terjungkal sambil memegangi kedua telinganya. Ketika rasa sakit itu menghilang dan Rojak pun mulai tersadar dari keadaan, dia terkejut mendapati dirinya kembali berada di pemakaman umum yang sangat dingin. Diperiksanya gerobak sate dan karung isi uang tadi. Alangkah terkejutnya dia ketika karung yang penuh dengan uang kini hanyalah tumpukan daun yang memenuhi karung itu. Tersadar akan semuanya bahwa dirinya gagal hanya tinggal seujung kuku, dan rasa menyesal ada juga rasa bersyukur. Akhirnya Rojak kembali ke padepokan dalam keadaan lemas dan tak berdaya karena energinya habis terkuras setelah berinteraksi dengan para makhluk penghuni pemakaman. Dan Sobat Misteri, tentunya Rojak kali ini gagal di dalam mencari pesugihan. Dan beberapa bulan kemudian Rojak ditawari lagi untuk mencoba kembali kegagalan kemarin. Namun Rojak sekarang telah tersadar akan kesesatannya. Dia menolak ajakan itu, lebih baik penghasilan pas-pasan, yang penting halal dari Allah SWT. Sobat Misteri, mendapatkan kekayaan dengan singkat membuat beberapa orang gelap mata dan melupakan Sang Pencipta. Gimana Sobat Misteri? Apakah ingin mencobanya? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya.